pertama masyarakat di kita itu terutama faktor ekonomi yang begitu rendah. Nah, faktor ekonomi yang begitu rendah, terus ditambah latar belakang keluarga di rata-rata di wilayah kita itu adalah bukan pendidikan tinggi, tapi pendidikan rata-rata mayoritas orang tua dulu tuh SD, bahkan tidak SD gitu. Jadi faktor ekonomi, faktor pendidikan orang tua sehingga butuh perjuangan untuk menyadarkan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi masyarakat untuk merubah masyarakat itu sendiri. Karena kalau misalnya jaraknya jauh dari rumah, mereka yang dipikirkan itu ongkos pulang pergi dari rumah ke sekolah gitu. Minimal kan mereka harus punya uang 4-5 ribu minimal setiap pagi. Itu mereka nggak jajan, buat ongkos saja gitu kan. Ditambah mereka kalau bener-bener tidak mampu buat makan pun susah, jangankan buat beli seragam. Mereka itu banyak pikiran-pikiran yang membuat mereka merasa kesulitan. Punya PNPM ini kita minjem ini. Ini punya PNPM kita minjem. Ini nggak terpakai berapa tahun? 6 tahun apa 7? Kita pakai ini tahun 2017. Ini dulu dibangun tahun berapa, Bu? Tahun 2011 ya ini. Nih. Berapa lama tuh Bengkalai ini? Sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun dalam kondisi ini rusak parah. Terus saya itu awalnya buka taman baca itu swadaya, tidak ikut dengan pemerintah swadaya. Kepedulian aja hati kita terhadap masyarakat sekitar. Ini izin Campur. ini ruang apa, Bu? SMK. Kelas 2 sama kelas 3 dicampur. Ya ini SMK, kelas 2 kelas 3 kan kita sekat. Mereka di sini kelas 2 kita di sini. Nggak ada lab ya, Bu? Nggak punya. Guru berapa pemakaiannya ke siapa, Bu? Izinnya kita ke tokoh masyarakat, ke tokoh masyarakat setempat, untuk menggunakan fasilitas yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi ya biar manfaat saja gitu. Jadi ini kelas berapa ya ini? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Dicampur sama SMK juga, kita nggak punya kelas kan. Oh gitu. Kita nggak punya kelas. Kelas SD ada 3 kelas, SMK ada 3 kelas. Kita Gurunya gimana? Gurunya ada. Dari sekitar lingkungan dan lingkungan sebelah gitu. Oh bukan guru beneran ya? Guru beneran Pak, ada ustadz juga, ada guru beneran, ada rata-rata sih sarjana sih kalau gurunya gitu. Itu ada tadi guru dari SMK juga? Iya, SMK? anak SMK juga, soalnya kadang kalau misalnya gurunya ada yang izin, kita kan kekurangan pengajar juga, karena mungkin dari banyak keterbatasan dari kita, jadinya kita dipergunakan anak SMK, selain mereka membantu, mereka juga punya pengalaman menambah skill untuk mereka sendiri gitu. Namanya? Namanya Sena. Terus tadi ngapain tuh? Ngajar SD kelas 1. Apa biasanya yang ditolong ngajar? Paling baca tulis, tambahan, biasa matematik gitu. Bahasa Inggris? Iya, suka bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris ngajarin? Iya. Terus sejak kapan kamu ngajarin adik tuh? Udah sejak kelas 2 SMK ya. 2 SMK udah Iya. ngajarin ke bawah? Iya. Berapa orang teman kamu yang suka ngantin guru tuh? Banyak kan sih? Ya, ini semua teman bisa nih? Iya teman, itu kan kelas 1. Kalau kelas 1 kan nggak semua ngajar gitu. Oh jadi kelas 2? Kalau kelas 2 juga nggak semuanya sih, kan dipilih gitu, ada gilirannya. Yang paling pintar? Iya kali. Oke. Iya. Gimana kamu ngajar adik-adik kamu tuh? Ya Susah nggak? enggak sih, susah mah, cuma paling kebandelan merekanya doang kayak gitu. Bandelan? Nggak disentil ya? Hah? Nggak disentil kan adiknya? Enggak, paling diceramahin. Diolok. Iya. Iya. Oke deh. Oke. Ya, makasih ya. Apalagi Bu yang diperlukan sama ini? Sama ibu tuh? Banyak sih Pak. Pertama kita sarana prasarana ya untuk anak-anak kita. Yang paling urgen apa Bu? Yang paling urgent mungkin kita kan apalagi anak SMK RPL ya Pak ya. Jurusannya rekayasa perangkat lunak. Kita tidak ada fasilitas yang mendukung sesuai dengan jurusannya Pak. Seperti kita membutuhkan laboratorium seperti itu Pak. Jadi sementara pakai apa? HP? Enggak. Kebetulan ada seorang guru kita
kajurnya itu mengorbankan satu komputer ya untuk barengan kelas 1 sampai kelas 3. Kalian kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Laptop punya berapa? Punya 1. Itu kalau praktek gimana? Gantian. Satu komputer tuh untuk siapa aja tuh? Untuk semua kelas 1 dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK. Cuma satu laptop? Iya. Terus makanya gimana? Gantian, kadang sampai pulang sore. Oh, karena gantian jadi panjang sekolahnya. Iya. Yang penting semangat kan? Semangat. Kelas 1 sampai kelas 3 satu komputer kita barengan gitu kan. Terus WC apa segala macam ada? Ya, WC belum ada sih. WC belum ada, kamar mandi belum ada, tempat musola juga belum ada lagi. Maksudnya banyak sekali keterbatasan Pak kita. Tapi yang penting jalan dulu ya. Yang penting intinya kita itu semangat dulu. Intinya jangan sampai semangat kita terkubur. Gitu. Siswanya dari mana aja nih? Siswa banyak dari paling ujung daerah kita pun Cikaung sekitar 25 kilo dari sini ada. Ke sini. Ke sini. Itu daerah Tanjung Lame. Nanti kalau ujian kemana nih? Kalau ujian kita Ujian nginduk. nasional. Ujian nasional kita nginduk kalau SMK ke Malnu. Bisa ya? Bisa. Kalau ujian bisa kita nginduk. Kalau SD-nya? Kalau SD-nya alhamdulillah sekarang lagi proses perizinan, mudah-mudahan cepat beres. Iya ya. Ya udah yuk. Ya. Iya, siap. Dukungan masyarakat sini gimana, Pak? Alhamdulillah sih masyarakat semua mendukung ya, termasuk tokoh masyarakat semuanya juga mendukung 100% TK masyarakat di sini, TK-nya semua di sekolahan sini. Walaupun dengan berbagai keterbatasan, alhamdulillah mereka itu percaya. Dan yang penting kan intinya kita itu semangat. Fasilitas bukan berarti kita tidak butuh dan tidak penting, tapi yang lebih penting lagi semangat kita dan guru-guru yang ada di sini. Anak-anak SD-nya dari sini apa dari mana aja, Pak? Kebanyakan dari sini, semuanya dari jauh? sini. Yang paling jauh ya sekitar 1 kiloan yang paling jauh. Kalau minat belajar di sini gimana? Alhamdulillah sih dengan berbagai kita usaha bahwa pentingnya pendidikan sejak usia dini. Jadi yang tadinya mereka tidak pernah sekolah TK, masyarakat sini cuman hanya sebagian kecilnya saja. Alhamdulillah sekarang hampir 100% mereka dari usia dini sudah sekolah gitu. Karena ada fasilitas pendidikan yang terdekat yang mereka bisa capai gitu. Beri diajarin bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris terutama yang kita diajarkan di sini TK ataupun SMK yaitu bahasa TK, SD dan SMK itu bahasa Inggris. Oke. Gitu. Pak, apalagi yang dibutuhkan, Pak? Kalau minatnya penduduk di sini semakin besar untuk menyekolahkan anak di sekolah Mbak ini, apa yang bisa kita hadapi, Bu, dengan fasilitas yang masih minim? Banyak sekali sih Pak, terutama ya dari mulai TK kita nggak punya tempat ya, cuman hanya sebuah saung ya dari asbes dan dari bambu gitu kan. Itu terus kita di SD-nya pun kita sama sekali belum punya tempat, kita masih statusnya meminjam ya, gedung dan tanahnya semua kita masih meminjam. Sangat sekali butuh fasilitas sarana prasarana. Kalau lahan ada ya? Kalau lahan alhamdulillah ada. Ini semua nih? Ya, ini semua lahannya gitu. Alhamdulillah. Oke. Kedepannya sebenarnya mau bikin apa sih? Kedepannya saya pengen sih ada asrama ya buat anak-anak yang benar-benar membutuhkan untuk belajar gitu, untuk ya itu karena kesulitan dari ongkos gitu. Kalau misalnya ada asrama mungkin mereka cukup bawa beras, bisa masak sendiri gitu untuk mengganjal perut mereka kayak gitu. Terus saya dengar juga gaji guru gimana ceritanya di sini? Oh iya, kalau gaji guru ya gitu Pak, semuanya kita tidak secara profesional ya. Saya juga merasa banyak terima kasih pada guru-guru yang benar sangat relawan ya di sini gitu. Cuman hanya bisa digantikan uang bensin saja, walaupun mungkin uang bensin pun tidak cukup mungkin ya, itu pun saya menyisihkan uang
hasil saya ya itu nggak seberapa kalau hasil apa pemasukan saya. Kalau Ada saya, pemasukan dari tempat lain? sementara ini tidak sih, sementara belum ada ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti mungkin para relawan di luar sana yang peduli terhadap para guru yang berjuang di sini, silahkan saja gitu. Soalnya kenapa? Karena di sini semuanya yaitu tujuannya untuk mencerdaskan generasi bangsa semaksimal mungkin yang kita miliki, ilmu apa yang kita punya kita maksimalkan disampaikan terhadap anak-anak tanpa melihat kita harus dibayar berapa. Sungguh luar biasa guru-guru yang ada di sekolahan kita ini gitu. Ada donatur nggak selama ini? Alhamdulillah sih saat-saat ini ada yang membantu, itu fasilitas setidaknya menambah ya gitu, yang tadinya kita nggak punya sekarang ada gitu, dan beliau pun tidak mau disebutkan gitu. Mudah-mudahan sih beliau dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, karena bantuan dari beliau sehingga kita sangat terbantu gitu untuk fasilitas kelas gitu. Sementara Untuk muzaki yang lain ada imbauan nggak? ya, kalau misal ada dari muzaki yang lain yang peduli terhadap pendidikan yang kita rintis di Ujung Kulon ini dengan sangat terbuka, dengan senang hati gitu, dan silahkan gitu kita terima. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah muzaki nanti di yaumil qiyamah ketemu dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke.